teman-teman Kristen ya, wallahi ketika aku berdiskusi sama teman-teman Kristen ya, aku tidak mengutamakan kebencian dalam diriku. Sayang aku sama kalian. Aku berupaya untuk menyadarkan kalian, bahkan mengajak kalian mentadaburi, memahami, membaca Bible kalian gitu loh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Disinilah nggak masuk akalnya nih loh, Piro ya. Nih tau nih. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini kata Tuhan di sini sebenarnya adalah Tuhan, Piro, ya kan? Tapi kau berkeras menyamakan antara kurios dengan teos. Oke, kita tidak kaji ke situ. Tengok Piro nih ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sementara ketika Elisabet berkata demikian, Yesusnya belum lahir, Piro. Dia masih di dalam kandungan Maria. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Masih di dalam rahim dia, udah dipanggil Tuhan. Sementara dalam Lukas 2 nomor 11, gitu loh. Dia lahir dulu baru jadi Tuhan. Nih Piro nih. Kini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Mana yang benar ini? Makanya tadi kutanya samamu, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Masa ketika dikabarkan Lukas 2 nomor 11 dia Tuhan, tapi ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dia jadi anak manusia? Lukas 2269 kan anak manusia. Ya gitu loh. Artinya nih Viro, jangan kau telan-telan bulat-bulat ini kata Tuhan di sini. Ini kurios. Dalam original teksnya itu kurios. Juru selamat yaitu yang diurapi. Tuhan di kota Daud. Kristus ini artinya yang diurapin. Gitu loh. Maka benarlah kata malaikat kepada Maria dalam Lukas 1 nomor 31. Sampai kapanpun, sampai upin-upin gondrong pun Yesus itu gak pernah jadi Tuhan. Gak percaya kalian nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Malaikat dalam Lukas 1:31 dengan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11. Ini kenapa nggak ada kekompakannya? Malaikat dalam Lukas 1:31 mengkabarkan kepada Maria dia akan mengandungkan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba ada malaikat yang mengkabarkan dalam Lukas 2 nomor 11 di padang rumput pada masa itu telah lahir Tuhan. Tuhan yang lahir dalam Lukas 2 nomor 11 itu lahir dari rahimnya siapa? Gitu loh. Masa Maria yang melahirkan yang dapat kabar orang lain? Oke, jadi closing statementku ini seperti ini teman-teman ya, closing statementku. Seperti inilah apologet. Jadi teman-teman jangan kesal ketika si Piro itu berupaya dengan segala macam cara untuk membela. Sebenarnya bukan imannya ya, tapi angan-angannya. Karena dari tadi apa yang disampaikan si Piro ini hanya sebatas angan-angannya saja dan persangkaannya saja. Benar kata Allah di dalam Al-Quran teman-teman. Piro dan teman-temannya ini hanya mengikuti persangkaannya saja. Yang kedua, dari awal diskusi tadi sampai detik ini, si Piro nggak pernah diskusi sama kita teman-teman ya. Kalian pahamkan itu. Dia nggak sedang berdebat sama kita, tapi dia sedang berdebat dengan Bible-nya. Dia sedang berdebat sama Bible-nya sendiri. Ya, gitu teman-teman ya. Dan untuk si Piro dan teman-teman Kristen, Bang Farouk sampaikan kepada kalian, Yesus Tuhan itu angan-angan kalian. Yesus menjanjikan surga kepada Kristen itu angan-angan kalian. Kalian beribadah menyembah Yesus dengan segala bentuk ritual kalian, nggak pernah diajarkan Yesus itu angan-angan kalian. Gitu loh. Kalau kalian paksakan Yesus itu Tuhan yang dilahirkan Maria, kalian telah menghinakan Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan kalian itu lemah. Karena untuk muncul di atas bumi ini, dia harus meminjam rahim dari Maria. Lebih hebat lagi untanya Nabi Soleh. Dia hadir di atas bumi ini keluar dari batu. Lebih hebat lagi unta Nabi Soleh. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Ada di atas bumi ini, dia tanpa melalui proses kelahiran. Ya, ingat teman-teman, ya, di dalam Bible Bang Farouk tidak pernah mendapatkan satu ayat pun di mana Yesus maupun Paulus bahkan Bapak mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Tak pernah Yesus memberikan ya janji apapun kepada Kristen.
Sadarlah kalian dari kesesatan kalian yang disangkakan dan juga dibuatkan oleh Yesus kepada kalian. Gitu, Piro. Ya. Enggak, Piro, aku mau bertanya satu hal nih, Piro. Si Piro pernah baca Bible nggak? Dari kejadian sampai awal sampai selesai? Jujur ya, jangan bohong ya. Pernah nggak selesai tuntas baca kejadian sampai Wahyu? Di mute itu nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Teman-teman. Ini udah, Bang? Udah? Iya, pernah nggak baca Bible dari kejadian sampai Wahyu sampai selesai, Piro? Jujur ya jawabnya ya. Bang Faruk kalau nanya tentang itu, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Aku udah berapa kali baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Jangan diragukan, Bang. Jangan pernah diragukan. Jangan diragukan. Oke, teman-teman ya. Closing statement aku, teman-teman ya. Aku nggak mau bantah lagi ya, teman-teman ya. Cuman aku mau sampaikan buat teman-teman Kristen ya, teman-teman ya. Ini ranah diskusi, teman-teman ya. Karena ranah diskusi ya emang begitu, teman-teman ya. Apapun argumentasi kita yang kita bangun, teman-teman, berdasarkan sumber data yang benar, yang valid. Karena referensi saya, teman-teman ya, untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu nggak mau lari kemana-mana, teman-teman. Aku tetap pakai referensi saya itu Bible, teman-teman. Aku nggak mau lari kemana-mana. Tetap Bible yang aku pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, teman-teman. Tapi intinya begini, teman-teman ya. Di dalam kekristenan kita nggak pernah meragukan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa, teman-teman? Terlalu banyak data di dalam Bible kami yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Contohnya apa, teman-teman ya? Yesus itu mengutus malaikat. Di dalam ranah iman Islam pasti mengiyakan juga, membenarkan bahwa yang bisa mengutus malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yesus dalam kekristenan bisa lakukan itu. Datanya di mana? Wahyu 1 ayat 1, Matius 13 juga ayat 43. Ada juga di mana, teman-teman? Kalau ditanya sama Bang Faruk, siapa yang bisa punya otoritas mengampuni dosa manusia? Pasti Bang Faruk akan jawab. Di dalam ranah iman ke Islam, kami percaya yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku sepakat, cuman Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia, tidak ada yang lain. Yesus bisa mengampuni dosa manusia, teman-teman. Datanya di mana? Matius 9 ayatnya yang ke-6 dan Lukas 5 ayat 20 dan Lukas 5 ayat 27. Jelas sekali, teman-teman ya. Oke, di mana lagi datanya, teman-teman? Di mana lagi data, teman-teman? Kalau ditanya sama Bang Faruk, siapa yang punya otoritas penuh ya untuk bisa memasukkan manusia ke dalam Firdaus? Pasti Bang Faruk akan jawab, yang punya otoritas penuh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bang Faruk bisa masuk surga, masuk ke dalam Firdaus karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aku sepakat, yes, aku katakan iya. Itu cuman Allah dalam iman Islam. Di dalam iman kekristenan, kenapa juga bisa Yesus katakan seperti itu? Yesus menjamin orang bisa masuk ke dalam Firdaus. Salah satu contohnya, teman-teman, pembuktian bahwa Yesus telah membawa seorang penjahat yang sama-sama digantung dia di atas kayu salib, teman-teman, yang bertobat pada waktu itu, teman-teman ya. Bertobat pada waktu itu. Yesus mengajak dia, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Jadi siapa yang punya otoritas? Apakah Yesus nggak punya otoritas? Dia punya otoritas. Dia membawa salah satu orang itu ke dalam Firdaus. Iman Islam meyakini dan mempercayai bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjamin itu. Seseorang itu bisa masuk ke dalam Firdaus. Yesus bisa lakukan. Apalagi yang harus kita ragukan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Pengakuan Paulus, pengakuan daripada rasul-rasul Yesus. Ya kan? Pembuktian dari karya-karya Yesus udah sangat jelas, teman-teman. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak perlu kita ragukan. Bicara tentang keselamatan, teman-teman ya. Keselamatan ke surga itu, teman-teman, tidak ada jalan lain. Yohanes 14 bilang, teman-teman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi ketika Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat diri Anda akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dengan dosamu. Kamu akan binasa dengan dosamu. Karena dengan dosamu itu akan membawa Anda ke dalam neraka. Makanya kita butuh yang namanya juru selamat, teman-teman ya. Kita butuh yang namanya juru selamat untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari yang namanya kutuk akibat dosa. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, Galatia 3:13 dikatakan apa? Terkutuklah dia. Ya memang benar, itu menggenapi nubuatan tentang dia. Karena kutuk yang ditanggung itu bukan karena perbuatan salah dan dosanya Yesus, bukan. Tapi kutuk kamilah yang ditanggung dia. Perbuatan dosa kamilah yang ditanggung dia. Makanya kami tidak dihukum lagi di dalam api neraka, Bang Faruk. Tapi kami memperoleh jalan keselamatan di dalam karya Yesus di kayu salib.
karya Yesus yang dikatakan terkutuk itu loh. Kami diselamatkan di situ, kami dibebaskan di situ. Makanya kami nggak mengalami yang namanya penghukuman di dalam api neraka. Ya kan? Karena di dalam kekesanan bagi Bang Faruk, neraka di dalam kekesanan itu kekal. Penghuninya juga kan kekal. Begitu juga surga. Surga dalam kekesanan itu kekal. Penghuninya kekal. Yang herannya kenapa sih ada ajaran yang mengajarkan bahwa nerakanya kekal, penghuninya nggak kekal. Tapi itu ranah iman siapa aku nggak tahu. Terserah mau lihat mau siapa punya iman seperti itu ya nggak masalah buat saya karena kita udah berbeda teman-teman ya. Intinya jangan pernah ragukan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Oke teman-teman ya makasih ya. Bang Faruk, thank you Bang Faruk ya. Udah meluangkan waktu loh buat saya juga. Kita udah berapa kali kita PK ya Bang Faruk ya diskusi ya. Udah 3 kali mungkin ya teman-teman. Yang PK begini udah 3 kali mungkin Bang Faruk ya. Oke, kapan-kapan nanti kita lanjutkan lagi ya. Cuman saran dari Bang Faruk gini, Viro ya. Dari closing statementmu ya, ya itu bisa menunjukkan bahwasanya Dinda, kau itu belum pernah selesai baca Bible. Dengar kata-kata abangmu nih. Kalau dengar dulu, ini buktinya aku pernah baca Bible sampai selesai. Aku buktikan samamu. Kalau dalam 1 hari si Piro baca Bible itu di 1 hari 1 jam saja, dari Kejadian sampai Wahyu, ya paling lama 7 bulan, ya 7 bulan itu kau sudah siapkan bacaanmu. Paling lama. Kalau kau pernah baca Bible Viro, abangmu ini sudah berkali-kali temuin teman-teman Kristen yang memang pernah baca Bible, nggak akan berani bernarasi seperti itu Viro. Mudah kali mematahkan apa yang kau sampaikan tadi. Karena apa yang kau sampaikan tadi masih sebatas doktrin dan juga dogma. Bahkan terkadang ada beberapa ayat dalam Bible itu kata-katanya itu kamu rubah. Udah Gitu Bang. narasi di dalam ayat itu tidak begitu. Kita udah closing statement loh. Ya, kita ada closing statement. Saran saya gitu aja Piro ya. Saya nggak minta kamu baca Quran, tapi bacalah Bible Dinda ya. Begitu ya. Oke, makasih Piro ya. Sehat-sehat Piro ya. Jadi begitu.